Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rasa semangat nggih. Alhamdulillah. Muga-muga kula panjenengan ditansah yang sing merealisasikan dawuh rohatuna fi ta'amina. Artinya rohatuna fi ta'amina itu nopo? Ketenangan kita itu ketika kita rakyat. Bahkan wonten salah satu ulama ketika ditanggapi, beliau dalam satu hari itu punya jadwal ngaji 17 kali. Bayangkan, jadwal ngaji satu hari 17 kali. Akhirnya kita ngerti, Syekh, jadi mana mau capek? Ulo sing ngomong naik capek, normalnya sampai sing ngomong 17 kali, bayangkan. Akhirnya jauh beliau nopo rohatuna fita. Kita itu tenang kalau kita sudah capek. Jadi tenang itu ketika capek. Ada semangat ya? Oke, langsung mohon dilanjutkan. Masih pembahasan tentang Muhammad Rasul, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah hawla khasa'is syarif sallallahu alaihi wasallam. Semakin akan menjelaskan tentang keistimewaan ludahnya Kanjeng Nabi. Ludahnya Kanjeng Nabi yang mulia. Laqad aqallahu ta'ala rasulahu khasa'is katsiratan fi ridhihi syarif. Allah itu memberikan keistimewaan, kekhususan yang sangat banyak di ludahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekhususan itu apa aja kekhususannya itu? Wa min dzalika anna ridahu sallallahu alaihi wasallam fihi shifaa'un lil 'alim. Yang pertama, ludah mulianya Kanjeng Nabi itu bisa menyembuhkan penyakit. Warawahun lil ghali, bisa menyegarkan orang-orang yang dahaga. Wahidaun wa quwwatun wa barakatun wa namatun. Ludahnya Kanjeng Nabi itu mengandung makanan pokok, kekuatan, barokah dan perkembangan. Bahkan dawa sallallahu alaihi wasallam birihi syarif limparidin kabari amin sa'ati. Sangat banyak kejadian-kejadian ketika ada orang yang sakit datang ke Rasulullah, kemudian dikasih ludahnya Rasulullah, seketika itu orang yang sakit langsung sembuh. Kalau di Hizb Bahar terakhir itu apa? Kam adroat wasiban bilam sirohatu wa atlaqat ariban mirqatil lamami. Berapa banyak orang yang sakit datang ke Rasulullah, dengan sentuhan tangannya Rasulullah saja dia langsung menjadi sembuh. Ini tangan, ini yang ini ludahnya Rasulullah. Ja'a fi sahihain an Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar. Diriwayatkan di kitab Sahih Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'd. Beliau menceritakan ketika terjadi perang Khaibar. Rasulullah pada waktu perang Khaibar itu agak telat, kemenangan orang Muslim pada waktu itu agak telat. Kemudian dari Rasulullah, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullah wa
wahai Rasulullah, besok saya akan menjadikan salah satu dari kalian yang menjadi pemimpin pasukan yang dengan orang itu Allah akan memberikan kemenangan pada kita. Kemudian Rasulullah bilang, dan orang yang bakal tak kasih bendera ini nanti besok, dia merupakan orang yang cinta dengan Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul mencintai dia. Bayangkan, dia mendapatkan syahadah kesaksian dari Rasulullah SAW. Dia sebagai orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Rasul. Bukan hanya itu saja, tapi Allah dan Rasul cinta kepada orang itu. Kalau asbahan nasu ghadu ala Rasulillah wa kulluhum yarjuna ayyuqaha. Ya, ketika sudah keesokan harinya, orang-orang pada berbondong-bondong bergegas untuk menuju Rasulullah. Gunanya apa? Gunanya ingin ditunjuk sama Rasulullah untuk menjadi pemimpin pasukan. Sampai-sampai kalau kata Sayyidina Umar, saya nggak pernah menginginkan sebuah pangkat ataupun apa, tapi untuk kali ini saya ingin mendapatkan pangkat itu. Karena apa? Karena yang mendapatkan pangkat itu yang akan menjadi pemimpin pasukan, mendapatkan kesaksian dari Rasulullah, dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan bukan itu saja, Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Orang-orang pada berobat, pengen ditunjuk sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang, faqala sallallahu alaihi wasallam, aina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah tanya, ketika dilihat hadirin, Sayyidina Ali kok enggak ada. Akhirnya tanya Rasulullah, wahai sahabat, gimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Kemudian mereka bilang, wahai Rasulullah ya syataki ainai. Itu Rasulullah, dia nggak hadir di sini. Dia ada di rumah sakit, matanya sakit, matanya Sayyidina Ali. Qala fa'arsil ilaihi fa'utiya bihi wa fi riwayat Muslim qala salam fa'arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Ali fajitu bihi aqulu arba. Kata Rasulullah, sudah Sayyidina Ali bawa ke sini, walaupun dia dalam keadaan sakit, matanya nggak bisa melihat, gitu. Udah bawa ke sini. Akhirnya dibawa ke Rasulullah Sayyidina Ali. Orang bilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah kayak menyebut judulnya, matanya Sayyidina Ali yang sakit tadi sama Rasulullah. Yang badan kalau betul kayak bagian. Setelah matanya Sayyidina Ali yang sakit tadi diludahi oleh Rasulullah, seketika itu langsung sembuh, seakan-akan tidak pernah merasakan yang namanya sakit. Akhirnya sama Rasulullah ketika ini bendera kamu pegang, dikasihkan ke Sayyidina Ali. Kemudian kata Rasulullah, ini bendera kamu pegang. Sama Sayyidina Ali dibawalah. Kemudian perang, akhirnya dari sini syahidnya apa? Syahidnya Rasulullah sudah di matanya Sayyidina Ali yang pada waktu sakit langsung sembuh total, nggak pakai nanti nunggu 1 jam, nunggu 2 jam, nggak pakai nunggu waktu, tapi seketika itu langsung sembuh. Bafi zawah ibn Hibban Abdullah bin Buraidah qala sami'tu Abi yaqul inna Rasulullah taqala fi rijli Amr bin Mu'adz hina qut'at rijuhu fa bari'a. Terus ada lagi sahabat namanya Amr bin Mu'adz. Nah, Sayyidina Amr bin Mu'adz ini dulu waktu perang nih. Kalau sekarang kan perang kan pakai tembak ya. Itu orang-orang yang perang pakai tembak, ini orang-orang yang bukan pemberani, licik, nggak berani buat tua. Kalau dulu orang-orang pemberani hebat-hebat, mereka perangnya pakai apa? Pakai pedang. Lah ini ketepaan Sayyidina Amr bin Mu'adz ini ketika perang kakinya terpotong. Ketika terpotong kan dulu kan nggak ada bius, ini kan
Bukan terbius kan? Kalau sekarang kita luka dikasih bius sudah enak kan? Tapi dulu udah ada sakit kan? Terpotong sakit. Akhirnya Sayyidina Amr bin Umayyah ini dibawa ke Rasulullah. Rasulullah ini beliau habis terpotong kakinya. Kemudian sama Rasulullah dikasih ludahnya Rasulullah kakinya tadi yang sakit yang terpotong kan berceceran darah itu berceceran darah. Setelah dikasih ludahnya Rasulullah, kakinya Sayyidina Amr bin Umayyah ini langsung sembuh. Sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa ludah mulia Rasulullah SAW bisa menyembuhkan penyakit. Obat-obat yang sekarang kalah sama Rasulullah. Terus tadi dikatakan ludahnya Rasulullah pertama bisa menyembuhkan penyakit. Yang kedua bisa kalau orang haus terus minum air menyegarkan orang yang dahaga. Diriwayatkan dari Imam Baihaqi, kamar Baihaqi fi dalail anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yauma Asyura yad'u bi qudaihi ay sibyani alladziina yansibuna ilaihi wa bi qudaihi allati sayyidah Fatimah radhiyallahu anha fa yadkhulu fi afwahihi wa yaqulu li ummahat la tarda'nahum ila al-layl fa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakfihim 'ala al-qada. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi pernah pada hari Asyura. Asyura itu kapan? Kapan Asyura? Muharram tanggal 10 Muharram. Allah. Lah, Rasulullah itu menyuruh anak-anak yang masih bayi, yang masih minum air susu ibu, sama Rasulullah disuruh ke rumahnya Rasulullah. Kemudian anak-anak yang dibawa ke Rasulullah pada waktu hari Asyura itu tadi sama Rasulullah dikasih air ludah. Jadi anak kecil tadi bibirnya dikasih air ludah mulianya Rasulullah SAW. Juga dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan dan Husain dibawa ke Rasulullah pada hari Asyura sama Rasulullah, mulutnya ini tadi diludahi. Kemudian Rasulullah bilang, ini anak-anak yang sudah saya ludahkan, yang sudah saya ludahkan, itu jangan disusui sampai nanti malam. Anak kecil dari pagi sampai malam nggak disusui. Biasanya nangis dia, tapi ini mulai dari pagi sampai malam sama Rasulullah jangan disusui. Bahkan hari itu Sallallahu Alaihi Wasallam dan fihim ada rotok. Nah, maka ini menunjukkan ludahnya Rasulullah bagi anak kecil yang tak bisa menahan lapar. Itu dengan barokahnya ludahnya Nabi, dia bisa tahan lapar mulai dari pagi sampai malam. Terus ada lagi wa'aqam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu lisanahu wa kana qad ishtadda 'alaihi dhaman famassahu hatta rawat kama rawahu Ibnu Asad. Begitu juga pernah terjadi pada Sayyidina Hasan bin Ali, putranya Sayyidah Fatimah, cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan bin Ali. Pada waktu itu Sayyidina Hasan itu haus banget, ngelak nih, pilih mobil. Kemudian sama Rasulullah, lidahnya Rasulullah ini diberikan ke mulutnya Sayyidina Hasan. Akhirnya sama Sayyidina Hasan dicucuk, tahu dicucuk seperti halnya anak kecil yang minum dot. Nah, minum dot itu dicucuk sampai Sayyidina Hasan segar. Sampai Sayyidina Hasan kenyang. Masya Allah. Kalau kita yang si bayi malah bungkok gitu. Tapi keistimewaan Rasulullah ada ke cucunya haus, lidahnya dikasihkan ke cucunya, akhirnya dia barokah ke Rasulullah, cucunya menjadi segar. Terakhir. Warwa Tabrani wa Abu Nu'aim anna Umairah binti Mas'ud al-Ansariyah wa akhwatuha dakhalna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagianlah
Wahunna khamsun fawajadatnahu ya'kulu qadidan famadha lahunna qadidatan qalat amirahtu lana wa lil qadidah faqasamtuha bainahun famadha kullu wahidatin qit'atan falaqayna Allah ta'ala wa ma wajada li afwahihinna khuluqun ainahul ra'ihatifah. Terakhir cerita yang menjelaskan keistimewaan ludah muda Rasulullah. Jadi pada waktu itu ada 5 orang perempuan. Ada 5 orang perempuan yang ingin dibaiat oleh Rasulullah SAW, yang ingin mau masuk Islam. Dibaiat oleh Rasulullah, dibuat perjanjian oleh Rasulullah, dan ini masuk Islam. Kemudian ketika 5 perempuan tadi itu masuk ke Rasulullah, pada waktu itu Rasulullah lagi makan daging. Apa daging yang dikeringkan itu apa? Dendeng. Nah, daging dendeng. Kemudian sama Rasulullah, daging dendeng yang dia makan itu tadi dikasihkan satu-satu. Habis dimakan Rasulullah dikasihkan ke orang perempuan. Habis dimakan sama Rasulullah dikasihkan ke orang perempuan yang 5 tadi. Lah, barokahnya itu tadi, itu ketika 5 orang perempuan meninggal dunia, bau mulutnya itu tidak bau sama sekali. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah ini, masya Allah, ini menunjukkan tentang keistimewaan ludah mulia Rasulullah SAW. Pernah kejadian Rasulullah pada waktu itu mengunjungi kaum Bani Haritha. Kaum Bani Haritha. Ketika Rasulullah berkunjung ke kaum Bani Haritha, Rasulullah menemukan mereka sedang sakit panas. Badannya pada lemes semua, sakit, lemes, nggak karuan. Akhirnya sama Rasulullah ditanya, kenapa kalian kok lemes? Katanya mereka, iya Rasulullah, kita ini semua satu desa kena wabah penyakit panas. Akhirnya sama Rasulullah ditanya, yaudah kalau gitu kamu tahu nggak apa namanya Su'aib? Ada namanya lembah, itu namanya Su'aib. Su'aib itu julukan dari lembah Wadi Bathan. Wadi Bathan itu merupakan lembah yang berada di kota Madinah. Kata Rasulullah, kamu tahu nggak lembah Wadi Bathan yang ada di kota Madinah itu? Oh iya Rasulullah, ada apa dengan itu? Kata Rasulullah, di lembah Wadi Bathan itu kamu ambil debunya, kemudian kamu taruh di air. Setelah kamu taruh di air, habis itu kamu sebut di sebut tuh materi. Tapi enten sedikit dari ludah yang keluar. Ketika kamu nyebur di sumuk banyu itu sampai bilang, sampai doa Bismillah turbatul ardina wa ribu ba'dina shifa'un lisaqimina bi'idni rabbina. Artinya dengan nama Allah dan debu tanah kita dan air ludah kita itu bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini masya Allah Rasulullah secara zahir ini biasanya nih kalau kita sekarang kita kan dengan mudahnya kita agak cicipin. Tapi ini berhubung Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna, dia nggak punya atau nggak ada yang namanya barang kotor di dalam diri Rasulullah. Sampai ludahnya itu bisa bisa menyembuhkan penyakit, bisa mengenyangkan lapar, dan bisa menjadikan bau tetap harum. Semoga kita semua diberi ikatan batin yang kuat dengan Rasulullah SAW, dan semoga tidak habisnya bulan Rabiul Awal ini kita semua bisa melihat Rasulullah SAW, sehingga Allah SWT